Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah mansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi kulli makan warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibni Aqil ala Alfiyati Ibni Malik rahimahumullahu taala. Masih pada bab 31 I'malul Masdar, tentang dijadikannya beramalan masdar. Ini masdar dijadikan beramalan. Sampai pada syarah ya kemarin, tidak pada akhir syarah. Sampai pada i'malu ismil masdar, yaitu tentang mengamalkannya isim masdar. Dan sebelumnya sudah disebutkan perbedaan antara masdar dan isim masdar ya. Dan diperselisihkan tentang masdar mimi. Masdar mimi itu apakah termasuk masdar atau isim masdar? Sampai sebelum syahid bait yang ke-250 ya. Wa min i'mali ismil masdari qauluhu. Kerok Mas. Wa min i'malil ismil masdari qauluhu kufran ba'da kufran ba'da raddil mauti anni wa ba'da ata'ikal mi'ata rita'a ya rita'a. Dan termasuk beramalkannya isim masdar kataan penyair, maka pengingkaran setelah menolak kematian atau menghalau kematian, mengembalikan kematian dariku, dan setelah pemberianmu 100 onta. Yakni penyair berkata kepada orang yang dipuji di sini bahwa apakah saya akan mengingkari setelah kamu berbuat baik kepadaku dengan menggagalkan pembunuhan dariku ya. Dia mau dibunuh tapi digagalkan oleh orang yang menolongnya ini. Bukan itu saja, tapi justru dia dikasih 100 ekor onta. Wa ba'da atau ikal mi'ata arrita'a. Dan setelah pemberianmu 100 onta. Lanjut Mas. Fal mi'ah mansubun bi ata'ika. Nah, maka mi'ah mansub dengan ata'ika, yakni dengan sebab kata ata'ika. Di sini yang beramalannya adalah kata ato, dan ato itu adalah isim masdar. Fiilnya apa? Fiil madinya ato. Ato yu'ti masdarnya adalah ito'an ya. I'to'an ya, i'to. Ato yu'ti masdarnya adalah i'to. Tapi di sini diungkapkan dengan isim masdar, yaitu ato ya. Fi'il madinya adalah a'to, memberi. A'to mudhari'nya yu'ti. Masdarnya mestinya adalah i'to'an. I'to ya. Ini masdar. Isim masdarnya ato. Nah, meskipun begitu beramalan. Isim masdar beramalan sebagaimana
masdar beramalan. Lanjut Mas. Wa minhu haditsul muwatta min kublati rajuli imra'atahu alwudu'u. Fa imra'atahu mansubun bi kublata bil kublati. Kublatin, diartikan. Dan diantaranya hadis muwatta. Dan diantaranya adalah hadis al-muwatta. Ya, hadis yang terdapat dalam muwatta Imam Malik ini. Terus dari ciuman seorang laki-laki. Dari yakni karena sebab ya. Karena sebab ciuman laki-laki terhadap istrinya ada wudu. Wudu ya. Maka imrotahu adalah mansub dengan sebab kublah. Ya, kublah adalah isim masdar. Fiilnya adalah qabbala. Qabbala bermakna mencium. Qabbala ya. Qabbala. Qabbala mudhari'nya yuqabbilu. Yuqabbilu, masdarnya mestinya apa? Masdarnya takbil. Ya, takbil. Masdarnya takbil, fa'ala yufa'ilu taf'il. Masdarnya takbil. Tapi di sini dalam hadis itu disebutkan dengan isim masdar yaitu kublah. Kublah ya. Nah, qabbala yuqabbilu. Takbil, ciuman ya. Paham Mas ya? Kublah beramalan. Beliau mengatakan famra'atahu, maka kata imra'atahu mansub dengan sebab kublah. Mansub dengan sebab kublah. Nah, jadi jumhur ulama dari 4 madzhab berpendapat bahwa laki-laki menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Tetapi mereka berbeda dalam sifatnya. Madzhab Maliki dan madzhab Hambali mengatakan kalau dengan syahwat. Di antaranya berdasarkan hadis ini ya. Dan juga perkataan Ibnu Umar yang menyatakan itu. Jadi madzhab Maliki dan madzhab Hambali mengatakan kalau menyentuh dengan syahwat membatalkan wudu. Madzhab Syafi'i berpendapat bersentuhan laki-laki perempuan kalau ada potensi syahwat membatalkan wudu. Kalau ada apa? Potensi syahwat. Nah, potensi syahwat itu bagaimana? Ya, mereka merinci kalau mahram nggak ada potensi. Ini secara umum ya. Maka tidak batal wudunya. Anak perempuan yang kecil ya, kecil sekali misalnya 3 tahun, 4 tahun, nggak ada potensi syahwat, tidak batalkan wudu. Jadi jumhur berpendapat bersentuhan kulit laki-laki perempuan ya, itu membatalkan wudu dengan perincian sifat. Madzhab Maliki dan Hambali memberikan takyid yaitu kalau dengan syahwat. Madzhab Syafi'i kalau berpotensi, ada potensi syahwat ya. Makanya bersentuhan dengan istri lebih utama untuk membatalkan wudu karena potensi syahwat lebih besar. Itu ketentuan madzhab. Adapun madzhab Hanafi maka tidak. Bersentuhan laki-laki perempuan tidak batalkan wudu. Oke. Min qiblati rajuli imra'atahu al-wudu'u. Imra'atahu mansub maf'ul dan yang menasabkan adalah kata qublah. Qublah adalah isim masdar karena fiilnya adalah qabbala yuqabbilu. Bukan mestinya ya. Masdarnya adalah kata takbil. Lanjut Mas. Wa qauluhu idza suha 'anul khaliqil mar'a lam yajid 'asiran minal amali illa muyassara. Naam. Dan perkataan penyair apabila telah tetap pertolongan Allah ya al-khaliq terhadap seorang, ia tidak akan mendapati kesusahan dari amal cita-citanya kecuali dimudahkan. Ya. Apabila telah sah, ini telah tetap pertolongan al-khaliq
Al-Khaliq, sang pencipta. Al-mar'a, syahidnya apa di sini Mas? Al-mar'a. Gak disebutkan dari Ibnu Aqil ya. Syahidnya ya al-mar'a mansub dengan kata aun ya, kata aun. Aun ini adalah isim masdar. Isim masdar karena fiilnya apa? Fiilnya a'ana ya, a'ana. Fiilnya adalah a'ana. A'ana fiil madhi, mudhari'nya yu'inu. Yu'inu mestinya masdarnya apa? I'anah. I'anah kan ya? I'anah. Nah, di sini diungkapkan dengan isim masdar yaitu aun. Aun, i'anah. Oke, beramalan. Aunul khaliqi al-mar'a maf'ul karena aun. Lanjut, Mus. Wa qawluhu bi asyratikal kiramu tu'ad Kirama tu'adu minhum fala turaini fala turayan li ghairihim alufa turayan ya, wallahu alam ya. Apa nih? Nunnya nun taukid ya. Bi isrotika ya, dengan pergaulanmu ya. Dengan pergaulanmu kepada orang-orang yang mulia, tu'addu minhum, kamu teranggap dari mereka, yakni kamu termasuk golongan mereka. Fala turayan li ghairihim alufan, maka sungguh janganlah kamu itu dilihat atau dipandang ya, alufan akrab kepada selain mereka ya, kepada selain mereka alufan akrab ya. Paham ya makna bait? Dengan apa? Pergaulanmu kepada orang-orang yang mulia, kamu dianggap termasuk dari mereka. Maka sungguh janganlah kamu terlihat akrab dengan selain mereka, dengan selain orang-orang mulia. Syahidnya pada kata isrotika. Isrotika menasabkan al-kirama. Isrotika. Fiilnya apa? Asaro bergaul, mudhari'nya yu'asiru. Masdarnya apa? Mu'asaroh. Tapi di sini penyair mengungkapkan dengan isim masdar yaitu isroh. Masdarnya mu'asaroh. Hurufnya lengkap ya, ain alif sin ro, ain alif sin ro. Ini enggak ada alifnya, ain sin ro ya. Tak bukan ganti ya, ganti itu kan ganti as, karena di sini juga ada taknya. Jadi ini tak ini enggak ada gantinya di sini. Oke, itu beramalan. Oke, lanjut Mas. Wa i'malu ismil masdari qalilun wa man idda'a al-ijma'a ala jawazi a'malihi faqad wahima wa inal khilafa fi dzalika masyhurun. Dan mengamalkan beramalannya isim masdar itu sedikit ya, ini tidak seperti kalau masdar yang beramalan ya. Yes. Dan orang yang mengklaim ijma atas bolehnya beramalannya, maka ia sungguh telah salah. Mengamalkan isim masdar boleh ya, tapi tidak ijma. Paham? Tidak ijma, ada perbedaan. Sehingga tidak boleh diklaim itu adalah ijma boleh. Tapi yang kuat boleh ya, yang kuat boleh. Cuma masalahnya itu ijma atau bukan, paham? Yang disebutkan di sini adalah masalah mengklaim ijma. Barang siapa yang mengklaim ijma atas bolehnya pengamalannya, maka faqat wahima ya, telah keliru. Walaupun boleh ya, tapi bukan ijma. Oke, terus final khilaf. Maka sesungguhnya perbedaan di dalam hal itu masyhur. Ya, masyhur perbedaan. Waqalas as-Saumir
Soimari ya. Soimari i'maluhu syatun. Ya, syatun. Wasnada akufron al-baita. Ya, al-baita. Terus Dan berkata Soimari. Soimari Ya. beramalannya adalah syat. Ya, pengamalannya adalah syat. Ya. Terus Dan dia bernasib ya menyebutkan syair menyebutkan syair akufron al-bait. sampai apa akhir bait. Ya, yaitu yang apa namanya telah disebutkan tadi barusan. Terus Waqala Diyauddin Ibnul Ailaji fil Basiti wala yaba adu anama qoma maqamal wasdari ya'malu ya'malu amalahu manaqala an ba'dihim annahu qad ajaza dzalika qiyasan. ya Dan berkata Diyauddin Ibnu Ilaj Ibnul Ilj. Ilji di dalam Al-Basit dan tidak jauh ya, bukan jauh. hal yang mustahil itu. Biasanya Apa yang menempati posisi masdar, posisi masdar yang beramalan, dia beramalan sebagaimana sebagaimana amalannya. Ya, dia mengatakan ya ini bukan hal yang mustahil ya. Bukan hal yang apa jauh kemungkinan bahwasanya yang menempati posisi masdar itu beramalan sebagaimana amalan masdar. Nah, terus dan ia menukil dari sebagian mereka bahwasanya ia telah membolehkan dari itu secara kias. Ya, secara kias. Yani berlaku untuk seluruh isim masdar ya. Bukan hanya masdar-masdar yang didengar dari bukan hanya isim masdar yang didengar dari Arab penggunaannya. 6. Itu tentang pengamalan isim masdar. Tidak ijma bolehnya beramalan, tetapi yang kuat dia boleh beramalan ya. Sebagaimana syair-syair tadi. 6. Kemudian bait yang selanjutnya kembali kepada masalah yang umum yaitu pengamalan masdar termasuk juga isim masdar. Qala Ibnu Malik rahimahullah taala wa ba'da jarrihil ladzi udhifalah kamil binasbin au birafin amalah. Dan setelah majrurnya, setelah jernya yang diidhofahkan kepadanya, setelahnya itu kamil, lengkapilah itu ya, atau lanjutkanlah secara utuh itu dengan nasab atau dengan rofa amalannya ya. Dengan nasab atau dengan rofa amalannya. Jadi di sini pembahasannya dan juga nanti ya, yaitu pengamalan masdar sebagaimana amalan fiilnya. Sebagai nanti kalau isim fa'il beramalan sebagaimana amalan fiilnya. Kalau fiil itu kan pasti butuh fa'il, ya kan? Kalau muta'addi butuh maf'ul bih. Kalau muta'addinya kepada dua ya maf'ul bihnya dua, secara asal begitu. Nah, kalau fiilnya itu diganti masdar, diidhofahkan kepada fa'il, maka yang tersisa apa? Maf'ul bih. Ulangi ya, anggaplah ini kita bicara fiil yang muta'addi. Fiil muta'addi, ada fiil, ada fa'il, ada maf'ul bih. Fiilnya diganti masdar, diidhofahkan kepada fa'il, fa'ilnya majrur karena mudhof ilaih. Tersisa apa? Maf'ul bih nasab. Sekarang kalau susunannya dibalik, fiil, maf'ul bih, fa'il, mungkin enggak? Mungkin, banyak sekali seperti itu ya. Nah, sekarang fiilnya diganti masdar, diidhofahkan kepada maf'ul bih, yang tersisa apa? Fa'il, fa'ilnya tetap marfu. Nah, itu makna perkataan Ibnu Malik rahimahullah ta'ala wa ba'da jarrihi ladzi udhifalah, setelah jernya yang diidhofahkan kepadanya, kamil, lengkapkanlah, yakni amalannya setelahnya itu dengan nasab, yakni menasabkan maf'ul, au birafin atau dengan rofa, yakni merofakkan fa'il, amalahu, amalnya. Ya, mudahnya kita kiaskan dengan fi'il aja insya Allah mudah ya. Misalnya ya, ini contoh ajibtu,
Ya, contohnya Ibnu Malik. Ibnu Aqil. Ajibtu, ini ajibtu kita ingat-ingat saja ya biar saya enggak nulis berulang-ulang. Ajibtu min an yasroba zaitun al asala. Ajibtu min an yasroba zaitun al asala. Kan kemarin syaratnya masdar itu beramalan kalau ditakdirkan dengan an dan fiil atau ma dan fiil. Ingat ya, bisa ditakdirkan dengan an dan fiil atau ma dan fiil. Ditakdirkan ma kalau maknanya sekarang, ditakdirkan an kalau maknanya lampau atau mustakbal. Kalau lampau tentu pakai fiil madhi ya. Nah sekarang gini, kita ganti ajibtu min, ini sama dengan atasnya ya. Kita ganti ayasroba menjadi masdar. Apa masdarnya? Surbi ya, karena min majrur, min surbi. Surbi. Nah ini karena zaidnya setelah fiil, zaid kita majrurkan sebagai apa? Mudhof ilaih ya, sebagai apa? Mudhof ilaih. Nah ini asala yang tadinya maf'ul, ini ya fa'il, ini maf'ul bih, maf'ul bih. Nah maf'ul bih, maf'ul bih tetap maf'ul bih, kita tulis asala ya. Jadi ajibtu min surbi zaidin al asala, tetap paham. Sekarang kalau dibalik, ajibtu min an yasroba al asala zaidun. Zaidun sebagai apa? Fa'il, asala maf'ul bih. Maka kalau an yasroba kita ganti dengan masdar ajibtu min surbi al asali. Kenapa asali? Mudhof ilaih, karena ini sekarang isim bukan lagi fiil. Zaitun tetap rofa, zaitun. Zaitun ini kurang lebih maknanya ya, zaitun. Ajibtu min surbil asali zaitun. Paham? Itu makna dari bait ini. Cuma yang akhir ini lebih sedikit penggunaannya daripada yang awal, karena secara asal, secara lebih keumuman ya, keumuman masdar diidhofahkan kepada fa'il ya. Masdar diidhofahkan kepada maf'ul ya bisa saja ya, bisa saja, tapi lebih banyak kalau diidhofahkan kepada fa'il. Bahkan ada yang mengingkari yang terakhir ini, sebagaimana akan disebutkan oleh Ibnu Aqil ya. Ada yang mengingkari yang akhir ini, gimana ini Zaitun? Ini masdar diidhofahkan sekarang ini ya, perhatikan ini. Masdar diidhofahkan kepada fa'il. Zaidin ini walaupun secara lafadz dia majrur, tapi secara makna dia adalah apa? Fa'il. Paham? Secara makna adalah fa'il. Paham Mas? Paham Mas Freddy ya? Zaidun secara makna kan dia kan fa'il. Meskipun sekarang majrur, secara makna dia adalah fa'il. Yang minum ya Zaid ini. Sama ini asali, walaupun dia itu majrur ya, majrur lafadznya karena mudhof ilaih, tapi secara makna dia adalah maf'ul bih. Paham? Soalnya nanti ada konsekuensinya ya, nanti secara makna nanti tabi'nya ikut jer atau harus atau rofa misalnya ya. Jadi bisa saja sekarang kita perhatikan, bisa saja apa masdar diidhofahkan kepada fa'il, masdar diidhofahkan kepada maf'ul ya, dan maf'ul.
idhofahkan kepada fa'il, idhofahkan kepada maf'ul. Kalau diidhofahkan kepada fa'il, nanti kata selanjutnya maf'ul mansub. Kalau dia idhofahkan kepada maf'ul, kata selanjutnya yang fa'il marfu'. Oke, Qra' Mas Alvin. Yudhaful. Yudhaful masdaru ilal fa'ili fayajurruhu thumma yansibul maf'ula. Nahwu ajibtu min syurbi zaidin ala asala. Wa ilal maf'uli thumma yarfa'ul fa'ila. Nahwu ajibtu min syurbil asali zaidun. Diidhofahkan masdar itu pada fa'il, lalu ia memajrurkannya, kemudian menasabkan maf'ul. Contohnya ajibtu min syurbi zaidin ala asala. Membuatku takjub Zaid itu minum madu itu. Dan kepada maf'ul kemudian yakni masdar diidhofahkan kepada maf'ul. Dan masdar itu diidhofahkan kepada maf'ul, kemudian dia merofakkan fa'ilnya. Contohnya ajibtu min syurbi ala asali zaidun. Ya, sekarang zaidun posisinya sebagai apa? Fa'il, ya, fa'il. Kalau contoh yang sebelumnya asala sebagai apa? Maf'ul, ya. Paham? Ya itu sebagaimana itu. Insya Allah kalau itu paham, di sini paham dua kalimat ini. Oke, terus wa minhu qawluhu tanfi yadahal hasa fi kulli hajiratin nafyad darahimi tanqadus soyarifi. Dan diantaranya adalah ucapan seorang penyair, kedua tangannya itu menolak kerikil di sepanjang siang. Di sepanjang siang. Ya, kulli hajirah ini sepanjang siang, bukan setiap siang ya, sepanjang siang. Ini menyebutkan apa Mas? Kuda atau keledai ini? Atau unta? Ya, hewan tunggangannya lah ya. Hewan tunggangannya itu dia menyingkirkan apa? Dengan tangannya ya, dengan kaki-kakinya ya. Kerikil-kerikil pada saat perjalanan sepanjang siang. Ya. Syahidnya di akhir bait sebagaimana penukar mata uang itu menolak uang-uang dirham. Tanqadu soyarifi. Soyarif jamak dari soyrofi. Sarf, antum tahu sarf? Belajar fikih sarf. Sarf tahu ya? Hah? Uang receh, sarf. Sarf itu menukar mata uang dengan mata uang, itu sarf ya. Belajar fikih sarf. Riba ya. Bab riba, setelahnya biasanya bab sarf. Misalnya dinar ditukar dengan dirham. Ya. Atau sama-sama dinar, mungkin saja sama-sama dirham saja. Itu namanya sarf, mata uang dengan mata uang. Rupiah antum tukar dengan real misalnya, itu namanya apa? Sarf, ya, sarf. Soyarif jamak dari soyrofi, yakni orang yang melakukan sarf itu. Orang yang melakukan sarf itu. Jadi tentang hewan ini, hewan tunggangan, kakinya itu menyingkirkan kerikil sepanjang siang, sebagaimana menyingkirkan dirham-dirham, yakni memilah-milah dirham, tangqadus soyarifi, ya. Pemilihan dari para pelaku sorf, ya, para pelaku sorf. Nah, di sini syahidnya adalah masdar, yaitu kata nafyu diidhofahkan kepada darohimi. Idhofah kepada fa'il atau maf'ul ini? Kepada maf'ul, ya. Fa'ilnya adalah tangqadu, ya, tangqadu soyarifi, ya. Paham? Jadi dia memisah-misahkan antara dirham yang baik, dirham yang buruk gitu. Kalau dirham yang kurang baik misalnya nilainya mungkin akan rendah. Ini tentu kalau ditukar dengan dinar ya. Kalau dirham sama dirham ya harus sama. Kalau dengan dinar kan boleh berapa banding berapa terserah. Yang penting yadan biyadin. Oke, paham ini Mas? Yaitu di sini diidhofahkannya
masdar kepada maf'ul ya. Ibnu Malik menyebutkan itu ya, diidhofahkannya masdar kepada maf'ul karena nanti akan ada yang mengingkari ya. Iqra lanjutannya, walaysa hadatsani. Walaysa hadatsani makhsusan bid darurati khilafan li ba'dihim. 6, diartikan dulu. Dan bukanlah yang kedua ini terkhususkan pada kondisi darurat saja, berbeda dengan sebagian mereka. Ya, paham? Ibnu Aqil mengatakan bukanlah yang kedua ini, yang kedua yang kita sebutkan kedua ini, yaitu apa? Maksudnya yang kedua ini gini ya Mas. Maksudnya yang kedua itu diidhofahkan masdar kepada maf'ul lalu merofakkan fa'il ya. Yang dipermasalahkan ini yang merofakkan fa'ilnya itu. Kalau masalah masdar diidhofahkan pada maf'ul ya enggak ada masalah ya, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau merofakkan fa'il. Ini jarang-jarang gitu ya. Bahkan sebagian mengatakan khusus pada syair saja, khusus pada kondisi darurat. Paham? Kalau ini banyak ya. Ini ya, masdar diidhofahkan kepada maf'ul lalu merofakkan fa'il. Yang dipermasalahkan merofakkan fa'ilnya ini ya. Sehingga sebagian ada yang mengatakan itu khusus darurat, yaitu pada syair. Tapi Ibnu Aqil menolak pendapat itu dan mengatakan bukanlah yang kedua ini khusus pada darurat, berbeda dengan sebagian mereka. Kemudian ya perhatikan ayat ini ya. Yang berpendapat, sebagian yang berpendapat, tapi ini syahidnya kurang tepat. Yang berpendapat boleh yang kedua ini berdalil dengan ayat. Iqra Mas. Wa ju'ila minhu qawluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surah Ali Imran ayat 7 wa 90. Fawriba man fa'ilan bi hajju warudda bi annahu yasirul ma'na walillahi 'ala jami'in nasi an yahujjal baita al-mustati'u walaysa kadzalika. Nggih. Faman badalun minan nasi wa taqdiru walillahi 'alan nasi mustati'ihim hijjul baiti. Wakila man mubtada'un wal khabaru mahdhufun wa taqdiru man istata'a minhum fa 'alaihi dzalika. Nggih, sebentar. Sebelum diartikan kita perhatikan dulu ayat dengan 3 i'rab itu tadi ya. Antum kalau i'rab yang pertama ini maknanya mungkin agak muskil ya. Kalau i'rab yang kedua jelas atau yang ketiga juga jelas, cuma ada takdirnya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Hijjul baiti manis tato aminhum. Perhatikan ini i'rabnya karena mempengaruhi makna. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man nis tato aminhum. I'rab yang pertama, man adalah fa'il untuk hiju. Fa'il untuk hiju. Ini i'rab yang pertama ya. Dibaca paham coba bangunkan. I'rab yang pertama, man di sini fa'il untuk hiju. Dan ini sesuai dengan kaidah ini. Cuma maknanya jadi rancu. Kalau man fa'il untuk hiju, ini kan hiju apa? Masdar. Diidhofahkan kepada apa? Maf'ul, ya kan? Mengunjungi Ka'bah, berhaji ke Ka'bah. Ka'bah kan maf'ul. Masdar diidhofahkan kepada maf'ul. Yang i'rab pertama ini yang rancu yaitu man fa'il untuk hiju. Fa'il untuk hiju. Maka maknanya jadinya kalau ini dianggap fa'il untuk hiju ya, maknanya adalah walillahi 'alan nasi ya, menjadi kewajiban bagi seluruh manusia kepada Allah, yaitu orang yang mampu berhaji ke Ka'bah. Hariman fa'il untuk hiju, orang yang mampu berhaji ke Ka'bah itu menjadi kewajiban bagi semua manusia. Artinya apa? Kalau
orang-orang yang mampu tidak berhaji, maka seluruh manusia berdosa. Paham Mas? Itu maknanya ya. Dan makna ini tentu tidak tepat ya. Karena yang berdosa ya hanya yang tidak berhaji yang mampu saja. Nah, tapi kalau itu kalau i'rabnya man fa'il untuk hiju. yakni orang yang mampu haji ke Ka'bah itu menjadi kewajiban bagi seluruh manusia. Artinya seperti fardu kifayah. Kalau enggak dilakukan berarti yang dosa apa? Semua ya. Nah itu i'rab yang pertama. I'rab yang kedua, dan itu yang lebih jelas, lebih unggul, man adalah badal untuk an-nasi ya, badal untuk an-nasi. Jadi menjadi kewajiban kepada Allah bagi manusia, tidak semua manusia tapi hanya orang yang mampu saja, karena ini badal termasuk qaid. Paham Mas? Man badal untuk an-nasi, dia i'rabnya majrur, mahalan. Kemudian i'rab yang ketiga, man mubtada, walillahi ala nasi hijul baiti, dan sudah menjadi kewajiban kepada Allah bagi manusia untuk berhaji ke Ka'bah. Manis tato aminhum ya fal yafal dalik, misalnya fa'alaihi dalik, barang siapa yang mampu di antara mereka maka wajib baginya ya. Itu man mubtada, khobarnya dihapus. Ini maknanya benar, cuma perlu takdir saja, perlu takdir, sehingga i'rab yang kedua lebih tepat ya. Paham? Nah, jadi ini kurang tepat untuk syahid masalah ini ya. Walaupun masalah ini ya boleh, cuma syahidnya saja yang dipermasalahkan kalau pakai ayat ini ya. Paham? Karena maknanya nanti kalau orang-orang yang mampu enggak berhaji ke Ka'bah, semua manusia nanggung dosanya. Padahal maknanya enggak seperti itu. Oke, kerok Mas. Diartikan. Dan dijadikan termasuk darinya adalah firman Allah Ta'ala, dan menjadi kewajiban bagi manusia untuk Allah Ta'ala berhaji ke Ka'bah bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Maka lalu di-i'rab kata man sebagai fa'il dari hiju. Hiju ya, itu bukan hijjah ya, itu salah, hiju. Terus dan dibantah bahasanya maknanya akan menjadi walillahi ala jami'in nasi an yahujjal baita al-mustati'u. Iya. Dan bagi Allah Ta'ala menjadi kewajiban seluruh manusia untuk berhaji ke Ka'bah, orang yang mampu. Ya, jadi orang yang mampu berhaji ke Ka'bah itu menjadi kewajiban bagi semua manusia. Padahal enggak, yang punya kewajiban adalah yang mampu saja ya, sehingga ini kurang tepat. Terus dan bukanlah demikian. Ya, tidaklah demikian makna ayat. Terus maka taman adalah badal dari an-nas, manusia, dan takdirnya adalah walillahi 'alan nasi mustati'ihim hajjul baiti. Dan menjadi hak Allah Ta'ala untuk menjadi kewajiban manusia yang mampu di antara mereka berhaji ke Ka'bah. Ya, ini yang benar ya. Seperti kata Ibnu Aqil, maka yang benar gitu ya. Man adalah badal dari kata an-nas. Terus dan dikatakan man adalah mubtada dan khobarnya itu terhapus, dan takdirnya adalah man istata'a minhum fa'alaihi dzalika. Barang siapa yang mampu di antara mereka maka wajib baginya hal itu. Nah, kemudian selanjutnya masdar diidhofahkan kepada dzaraf. Nah, Iqra Mas. Wa yudhaful masdaru aidan ila dzarfi thumma yarfa'ul fa'ila wa yansibul maf'ula. Nahwu ajibtu min dzarbil yaumi zaidun amron. Al yaumi Mas ya, itu salah ya Mas Frendi. Al yaumi ya, bukan al yauma. Itu harokatnya, karena mal al yaumi mudhof ilaih ya, bukan maf'ul. Amron yang maf'ulnya. Al yaumi. Ajibtu min dzarbil yaumi ya. Nah, diartikan Mas. Dan diidhofkan masdar, dan masdar juga diidhofahkan pada dzaraf, kemudian merupakan fa'ilnya dan menasabkan maf'ul bihnya. Contohnya ajibtu min dzarbil yaumi zaidun amron. Membuatku kagum pukulan hari ini si Zaid terhadap si Amr. Bait yang berikutnya al baitu as-sabi'u wal ishruna ba'da arba'imi'ah. Tentang tabi ya, tentang tabi dari mudhof ilaih. Ya, ini mudhof ilaih untuk masdar ini.
Beliau mengatakan, Ibnu Malik rahimahullah taala, wa jurra ma yatba'u ma jurra. Dan jurra fi'il amr ya, jurra fi'il amr yang pertama, jurra yang kedua adalah apa Mas? Mabni lil majhul ya, lima la yusama fa'iluhu. Jadi sama-sama jurra tapi beda. Jurra yang pertama fi'il amr. Atau bisa juga mabni majhul ya Mas ya. Ya, fi'il amr aja enggak. Dan majrurkanlah atau dimajrurkan apa yang mengikuti apa yang dimajrurkan. Majrurkanlah mengikuti yang dimajrurkan. Wa man ra'a fil itba'il mahalla fahasan. Dan barang siapa yang memperhatikan di dalam masalah mengikutkan itu, memperhatikan mahal ya, posisinya, maka baik ya, baik. Nah, misalnya ini Ajibtu min surbi Zaidin al-asala. Sekarang kita mau menyertakan misalnya Khalid kepada Zaid. Ajibtu min surbi Zaidin al-asala. Aku takjub dari minumnya Zaid madu dan juga Khalid. Bagaimana kita katakan Khalid? Khalid ini boleh kalau kita ikutkan kepada Zaid, boleh kita majrurkan sebagaimana Zaidin wa Khalidin ya. Boleh kita perhatikan sebagai mahal dari Zaid. Tadi kita katakan Zaid ini sini mudhof ilaih majrur lafadznya, tapi maknanya sebagai fa'il. Maka Khalid boleh kita rofakkan karena mengikuti mahal Zaid yaitu sebagai fa'il. Ajibtu min surbi Zaidin al-asala wa Khalidin boleh atau wa Khalidun. Paham? Begitu juga ini Ajibtu min surbil asali Zaidun. Misalnya kita mau mengikutkan sifat atau maktuf kepada asal, boleh kita kasroh karena dia mudhof ilaih, boleh kita fathah karena mahalnya sebagai maf'ul bih. Paham? Misalnya Ajibtu min surbil asali Zaidun. Dingin misalnya apa? Dingin apa Mas? Dingin apa Mas? Al-baridi ya. Al-baridi boleh, al-baridi boleh atau al-barida ya. Kenapa enggak du ya? Enggak, karena ikutnya ini maf'ul ya. Al-barida. Paham? Ya, ini pengikut untuk ini mudhof ilaih tadi boleh mengikuti lafadznya majrur, misalnya surbi Zaidin al-asala wa Khalidin misalnya, boleh mengikuti mahalnya. Mahalnya itu ya mungkin rofa, mungkin nasab. Kalau rofanya Khalidun sebagai fa'il, kalau ini barida sebagai maf'ul ya. Paham? Ajibtu min durbi Zaidin amron wa bakron misalnya, berarti yang dipukul 2 orang ya. Kalau wa bakrin jadi yang mukul 2 orang. Paham ini? Sebelum kita baca syarahnya, Iqra Ustaz Tolha. Idza udifal masdaru. Bismillah. Idza udifal masdaru ila al-fa'ili fa fa'iluhu yakunu majruran lafdhan marfu'an mahalan. Fayajuzu fi tabi'ihi minas sifati wal atfi wa ghairihima mura'atan mura'atul lafdi fayujarru wa mura'atul mahali fayurfa'u. Naam. Fataqulu ajibtu min syurbi Zaidin al-dharifi wa dharifu. Ya, boleh dharifi, boleh dharifu. Nah, diartikan dulu Ustaz. Apabila diidhofahkan masdar kepada fa'il, maka fa'ilnya menjadi majrur secara lafadz dan marfu secara mahal. Ya, sebagaimana contoh kita Zaidin ya, surbi Zaidin. Zaidin itu lafadznya majrur karena mudhof ilaih, mahalnya marfu karena fa'il. Terus
maka diperbolehkan bagi tabi'nya, ya pengikutnya, baik berupa sifat, atau atof atau yang selainnya. ya itu ya. Tapi insya Allah akan datang ya. Sifat contohnya ini Barid, atof misalnya ini Khalid. Nah, lanjut Ustaz. Menjaga secara lafadz dengan dimajrurkan atau secara mahal dengan dirofakkan. Ya, itu memperhatikan lafadz lalu dimajrurkan. Surbi Zaidin al-asala wa Khalidin boleh, dan boleh memperhatikan mahal lalu dirofakkan. Surbi Zaidin al-asala wa Khalidun, karena secara asal Zaidin itu adalah fa'il, maka Khalidun mengikuti mahal fa'il yaitu rofa. Boleh juga jer karena mengikuti lafadz Zaidin yang majrur. Maka engkau boleh katakan ajibtu min syurbi Zaidin al-dharifi, aku takjub dengan Zaid minumnya Zaid. Az-dharifi, dharifi itu apa ya? Cerdik gitu ya, Zaid yang cerdik. Wa dharifu. Ya, boleh dharifi, boleh dharifu. Aku takjub dari minumnya Zaid yang cerdik itu. Zaid yang cerdik ya. Nah, terus Wa min idba'ihi ala mahali qauluhu hatta tahajjara fi rawahi wa hajaha talabal mu'aqibi haqqahu al-madlumu. Hatta tahajjara fir rawahi wa hajaha. Ini penyair menggambarkan tentang keledai liar. Keledai liar jantan yang mengoyak. Ngoyak ya apa bahasa Indonesia nih Mas? Ngoyak ya Mas. Mengejar Hasan. Mengejar keledai yang betina ya. Hatta tahajjaro ya. Sampai tahajjaro, ya ini dia di dalam kepanasan ya, panas-panas, pada waktu panas-panas. Firrawahi, pada waktu sore, yakni setelah zawal. Wahajaha, dan memburunya, yakni memburu keledai yang betina. Haja artinya apa? Menyerbunya ya, atau mengejutkannya ya. Baiklah, mengejutkannya itu. Mengejutkannya. Tolaba ini sebagai hal berarti ya. Kok hal apa? Maf'ul mutlak ya. Tolabal muaqibi haqqahu, sebagaimana itu harus diartikan ada sebagaimana. Sebagaimana orang yang menagih hutang itu menuntut haknya yang didolimi. Yang didolimi ini sebagai sifat untuk muaqibi ya. Sebagaimana penagih hutang yang terdolimi itu menuntut haknya ya. Jadi penagih hutang ini didolimi karena utangnya kira dibayar-bayar itu. Muaqibi al-madlumu, syahidnya di sini pada kata madlumu. Padahal yang diikuti itu majrur, lafadznya yaitu kata muaqibi ya. Kenapa dia marfu? Karena memperhatikan mahal, posisi. Posisi muaqibi adalah marfu, yakni dia yang menuntut ya. Haqqahu adalah maf'ul. Oke, lanjut Ustaz. Farafa'a al-madlumu liqaunihi na'tan li al-mu'aqibi 'ala al-mahali. Nggih, diartikan. Dan dirofakkannya madlum Dikarenakan karena ya kondisinya dia sebagai na'at pada mu'aqibi secara mahal. Ya, yakni na'at pada mengikuti mahalnya, karena mahal mu'aqibi adalah marfu. Walaupun lafadznya dia majrur karena mudhof ilaih, tapi secara asal dia fa'il. Paham Mas ya? Karena dia yang mencari, menuntut. Lanjut. Wa idza udhifa ila al-maf'uli fa huwa majrurun lafdhan Mansubun wal mansubun mahalan. Fa yajuzu aidan fi tabi'ihi mura'at al-lafdi wal mahal. Dan apabila diidhafakan kepada maf'ul maka dia majrur secara lafadz ya, yakni tetapi mansub secara mahal. Ya, maf'ul tersebut ya, sebagaimana misalnya contoh bawah. Surbil asali majrur secara lafadz tapi mansub secara mahal. Maka bagaimana dengan pengikutnya? Terus
maka diperbolehkan juga bagi yang tabi'nya ya, menjaga secara lafaz dan juga mahalnya. Ya, kalau menjaga lafaz berarti ikut majrur. Surbil asali Zaidun al-baridi misalnya. Oke, terus wa min mura'atil mahali qauluhu qad kuntu dayantu biha hasana makhafatan iflasi al-iflasi wal liyana. Yeah. Faliana lanjut halaman berikutnya. Faliana ma'tufun ala mahalil iflasi. Ya, ini penyair mengatakan qad kuntu danaitu biha hasanan. Sungguh aku ya telah mengambilnya sebagai jaminan utang dari Hasan. Hasan ini hutang kepada dirinya. Ini wallahu alam maksudnya budak perempuan atau apa. Waqad kuntu danaitu biha hasanan, dan sungguh aku mengambilnya dari Hasan sebagai jaminan hutang gitu ya. Atau maksudnya aku telah memberikan hutang kepada Hasan dengan jaminan dia ini. Kenapa pakai jaminan? Makhofatal iflasi, khawatir takut Hasan itu akan bangkrut, iflas bangkrut ya. Waliyana, dan tidak mau bayar ya, tidak mau bayar. Itu diantara yang diperbolehkan syariat ngambil jaminan ya kalau ada orang utang. Ada mungkin saksi, ada tulisan, ada gadean, dan ada penanggung ya. 4 itu bisa di salah satunya atau keempat-empatnya boleh kalau ada orang utang ya, ditulis, atau saksi sapa saksine itu, atau pakai penjamin ya, sing jamin sapa nek kowe ra bayar misalnya, atau pakai barang gadean ya, supaya haknya tetap terjaga, terutama pada zaman sekarang ya, orang bermudah-mudah membayar utang, utang ora dibayar-bayar ya. Jadi berhati-hati kalau memberikan hutang kepada orang yang tidak terpercaya. Kenapa? Karena itu menjadikan harta dalam resiko, rawan ya. Itu kurang baik ya, spekulasi itu istilahnya. Hartanya dijadikan dalam bahaya, nanti enggak terjaga. Maka beliau mengatakan kata aliyana itu kan mansub ya, maktuf pada mahal iflasi. Iflasi majrur ya, tapi secara mahal dia adalah maf'ul. Makhofatal iflasi waliyana ya. Dan zaman sekarang itu ya sedikit orang yang tahu permasalahan fikih dalam masalah muamalah, dan yang tahu pun itu belum tentu dia iltizam ya. Ya, masalah hutang, masalah jual beli, masalah ijarah ya, gaji dan lain sebagainya, termasuk waktu dan lain sebagainya ya. Meskipun begitu kita tidak mengatakan tidak boleh bermuamalah dengan orang ya, karena itu enggak mungkin ya, tapi hati-hati aja. Selesai dari bab i'malul masdar. Artinya hati-hati kalau enggak tunai. Cek. Al-babus tsani wasalasun, bab 32, i'malu ismil fa'il, mengamalkan isim fa'il. Pengamalan isim fa'il. Kalau tadi masdar, maka sekarang isim fa'il. Sama ya, artinya hampir sama lah posisinya atau amalannya. Maksudnya i'malu ismil fa'il amala fi'lihi. Gampangnya gitu ya Mas, paham ya Mas ya? Pengamalan isim fa'il sebagaimana amalan fi'ilnya. Masdar juga begitu, mengamalkan masdar sebagaimana amalan fi'ilnya.
Isim maf'ul sebagaimana amalan fiilnya, ya udah. Kalau dia menggantikan fiil, konsekuensinya ya apa? Ya merofakkan fa'il, menasabkan maf'ul, itu amalannya. Maka beliau mengatakan di sini di bait 428, kafi'lihi ismu fa'ilin fil amal. Seperti fiilnya isim fa'il di dalam amalan. In kana an mudiyihi bima'zil. Apabila dia yakni isim fa'il dari madinya itu dihilangkan atau dijauhkan. Apa maksudnya? Maksudnya isim fa'il bermakna sekarang atau akan datang, ya. Kalau isim fa'il bermakna madi, lampau, itu tidak beramalan sebagaimana amalan fiilnya, yaitu yang merofakkan dan menasabkan. Tapi sebagian mengatakan khusus untuk merofakkan fa'il tetap, tapi tidak menasabkan maf'ul. Itu kalau isim fa'il, karena bait ini belum lengkap ya, mestinya 3 bait baru jelas. Itu kalau isim fa'il tidak disertai al. Kalau disertai al, dia dianggap sebagai silah untuk al itu, al mausulah. Maka dia beramalan secara mutlak. Dia beramalan secara mutlak. Tanpa syarat, yakni tanpa ketentuan. Adapun isim fa'il yang tidak beserta al, maka dia beramalan dengan 2 syaratnya. Isim fa'il, isim fa'il. Isim fa'il sendiri secara pembentukannya itu akan ada babnya. Di sini hanya kita menyebutkan tentang masalah beramalannya. Ada 2 kemungkinan dalam masalah ini. Ya, ini yang pertama muqtarinan. Kalau di situ dalam itu disebutkan mu'arrafan ya. Ini sama sebenarnya, muqtarinan muqtarinan bi'al. Muqtarinan bi'al, maka ini apa? Ya'malu mutlaqon. Mutlaqon ini apa? Tanpa syarat. Tidak ada syarat. Muqtarinan bi'al ya'malu mutlaqon. Kemudian yang kedua isim fa'il, dan ini yang dibahas lebih dahulu, mujarrodan an al, tanpa al. Ini apa ketentuannya? Ya'malu bi syartoini. Beramalan dengan 2 syarat. Yang pertama ayakuna, antum ingat-ingat ya, bisa jadi suatu saat saya akan lupa. Ayakuna bimaknal hal au al mustaqbal. Maksudnya ini kalau menasabkan maf'ul ya, yaitu bermakna sekarang atau akan datang. Syarat yang kedua, terlalu dekat. Syarat yang kedua ini disebutkan dalam bait setelahnya nanti insyaallah ya, yaitu ayat tamida ala syai'in qablahu. Nah, ini 2 syaratnya. Syarat yang pertama, dia bermakna hal atau mustakbal, sekarang atau akan datang. Syarat yang kedua, ayat tamida ala syai'in qablahu, dia bertumpu pada sesuatu sebelumnya. Ya, tapi insya Allah nanti akan jelas ya, gak usah bingung dulu ini kenapa bertumpu pada sesuatu sebelumnya, akan disebutkan dalam bait selanjutnya. Dan syarat
ini ya tentu ada perbedaan ya. Al-Kisai rahimahullah taala, qari Kufah dan juga ahli nahwunya berpendapat walaupun bermakna madi beramalan ya, sebagaimana akan datang insyaallah. Oke, jadi isim fa'il masalah ini beramalannya ada terbagi dua. Yang pertama muktarinan bi'al beserta al. Dia akan beramalan secara mutlak, menasobkan maf'ul ya, merofakkan fa'il ya. Isim fa'il merofakkan fa'il ya. Kemudian yang kedua mujarrodan an al ya, tanpa al. Isim fa'il tanpa al dia ya'malu bisyarto ini beramalan dengan dua syarat. Syarat yang pertama ayakuna bimaknal hal awil mustaqbal. Syarat yang pertama dia bermakna sekarang atau akan datang, bukan bermakna lampau. Kenapa syarat ini? Supaya sesuai dengan fi'il mudhari ya, sesuai dengan fi'il mudhari. Mudhari kan maknanya sekarang atau akan datang. Sebagaimana isim fa'il itu rumusnya sama dengan fi'il mudhari. Contoh gitu ya. Fi'il madi doroba, mudhari'nya apa? Yatribu. Isim fa'ilnya apa? Doribun. Fi'il madi fataha, mudhari'nya apa? Yaftahu. Isim fa'ilnya apa? Fatihun. Yaftahu. Misalnya lagi dakhola, fi'il mudhari'nya apa? Yadkhulu. Kita tidak usah cepat-cepatan ya. Yang penting paham. Isim fa'ilnya apa? Dakhilun. Dakhilun. Fati dakhi dori yad ri yaftahu yadkhulu. Nah, perhatikan ini kesesuaian antara isim fa'il dengan fi'il mudhari' dari sisi harokatnya. Yang dimaksud dari sisi harokat bukan masalah harus sama fathah, harus sama kasroh, harus sama domah, tidak. Tapi berharokat dan sukun ya. Sekarang ini yadribu 4 huruf 1, 2, 3, 4. Doribun 4 huruf 1, 2, 3, 4. Huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun, huruf ketiga berharokat, huruf keempat berharokat. Huruf keempat ya kita tidak hitung lah karena itu tempat i'rab. Isim fa'ilnya juga sama, huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun, huruf ketiga berharokat. Dan kebetulan ini harokatnya sama ya, fathah, kasroh. Kalau ini harokatnya enggak sama, yaftahu 4 huruf 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun, huruf ketiga berharokat. Huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun, huruf ketiga berharokat. Yadkhulu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pertama berharokat, kedua sukun, tiga berharokat. Pertama berharokat, dua sukun, tiga berharokat. Okay. Itu fi'il madi fi'il yang 3 huruf. 4 huruf juga sama ya. Kalau kita bandingkan nanti sama gitu. Seperti itu. Itu sama. Maka dia bermakna hal atau mustaqbal. Iqra Mas Bayu. La yakhlus mul fa'ili. La yakhlus mul fa'ili. Ismul. La yakhlu ismul fa'ili min ayyakuna mu'arrafan bi'al au mujarradan fa in kana mujarradan amila amalu fi'lihi. Amila amala fi'lihi. Minar raf'i wan nasbi ingkana mustaqbalan au halan nahwu hadza daribun zaidan al-ana au ghadan wa innama. Diartikan dulu Mas. Tidak kosong. Ya, tidak lepas kemungkinan. Lepas isim fa'il dari
Dia berupa dimakrifahkan dengan al, dimakrifahkannya dengan al atau tanpa, ya mujarrad, yakni tanpa al. Sebagian mu'arrafan yakni muqtarinan, ya. Terus maka mujarrad, ya jika dia mujarrad yakni tanpa al, beramalan dengan amalan fiilnya berupa rofa dan nasab, yakni merofakkan dan menasobkan. Jika mustakbal atau hal yakni sekarang, jika dia mustakbal atau hal, yakni maknanya akan datang atau sekarang. Contoh ini orang yang memukul Zaid sekarang atau besok. 6. Jadi sisi mengatakan kalau dia itu hal atau mustakbal, dia beramalan merofakkan, menasobkan. Hadza daribun Zaidan al-ana. Hadza daribun Zaidan Gudan. Ini orang yang memukul Zaid sekarang, ini orang yang memukul Zaid besok. Paham? Seandainya dia memukul Zaid kemarin, gimana? Apa enggak boleh? Jawabannya betul, enggak boleh. Harus Zaid ini diidhofahkan, ya, mudhof ilaih, yakni hadza daribu Zaidin. Nah, ini bedanya, ya. Kalau ini beramalan menasabkan maf'ul, ini beramalan menasabkan maf'ul. Kalau ini karena ini bukan sekarang atau akan datang, karena lampau misalnya, maka tidak boleh menasabkan Zaid. Zaid harus mudhof ilaih. Paham? Itu maksudnya, ya. Ya boleh susunannya, cuma dia harus mudhof ilaih. Hadza daribu Zaidin. Tidak boleh hadza daribun Zaidan amsi. Berbeda dengan pendapat Imam Al-Kisai. Terus wa innama amila li jaroyanihi alal fi'lil ladzi huwa bimaknahu wa huwal mudhari'u wa makna jaroyanihi alaihi annahu muwafiqun lahu fil harakati was sakanati li muwafaqatin dari bin li yadribu bahwa musbihun lil ladzi huwa bi maknahu lafdhan wa maknan. Ya, diartikan, Mas. Dan sesungguhnya dia beramalan kepada karena ketentuannya atas fiil yang dia semakna dengannya yaitu fiil mudhari', ya, yaitu fiil mudhari', ya. Jadi isim fa'il beramalan karena dia ketentuannya sama dengan fiil mudhari'. Nah, terus dan makna ketentuannya atasnya, yakni ketentuan isim fa'il atas fi'il mudhari', bahwasanya dia sesuai dengannya di dalam harokat dan sukun, ya, karena pada kesesuaian doribun dengan yadribu. Paham, ya? Itu yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi sesuai harokat dan sakanat. Huruf pertama harokat, huruf kedua sukun, huruf ketiga harokat. Huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun, huruf ketiga berharokat. Paham? Sesuai fi'il mudhari' dengan isim fa'il. Terus maka dia menyerupai fi'il yang dia dengan maknanya secara lafadz atau makna,
dan makna. Ya, secara lafadz dan makna. Terus wa in kana bimaknal madi lam ya'mal li adami jaroyanihi alal fi'li alladhi huwa bimaknahu fahuwa musbihun lahu maknan la lafdhan. Fala taqulu hadza daribun zaidan amsi bal yajibu idhafatuhu fataqulu hadza daribun zaidin amsi. Daribu zaidin Mas. Hadza daribu zaidin amsi. Ya, doribun yang contoh terakhir ini enggak boleh ditanwin ya, karena diidhofahkan. Idhofahkan enggak boleh pakai tanwin mudhof. Wa ajazal kisai i'maluhu i'mala maf'ul wa ja'ala minhu qawluhu wa ja'ala minhu qawluhu ta'ala wa qalbuhum basitun dhira'ihil bil wasit fa dhira'ihi mansubun bi basitun ya alal hikayah wa madin wa kharrajahu ghairuhu ala annahu hikayatu khobar ana halin madiyatin ya madiyatin. Dan jika dengan makna dan jika dia bermakna madi maka tidak beramalan kepada karena tidak berlaku ketentuannya atas fi'il yang dia semakna dengannya. Yakni tidak ketentuannya tidak sama dengan fi'il madi ya. Maka dia semisal serupa dengannya makna bukan lafadz. Ya, lafadznya beda ya. Doroba dengan doribun beda. Susunan harokat dan sukunnya enggak sama. Terus maka engkau tidak boleh mengatakan, tidak bisa mengatakan hadza doribun zaidan amsi. Ya, bahkan wajib mengidhofahkannya. Maka engkau mengatakan hadza doribu zaidin amsi. Ya, diidhofahkan terus. Dan boleh dan Al-Kisai membolehkan mengamalkannya. Dan dia menjadikan di antaranya perkataan Allah Ta'ala wa qalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Ya. Dan dia diartikan dan anjing mereka menjulurkan kedua kakinya di mulut gua. Dirok ya, lengan. Anggaplah yang depan itu tangan, itu yang belakang kaki. Itu kalau hewan punya empat kaki. Ya, menjulurkan atau membentangkan. Terus maka diraihi mansub dengan basit ya. Menurut ini ya. Dan memang betul diraihi mansub, dan mansubnya itu yang menasabkan adalah kata basitun. Sedangkan ya, lanjut Mas. Sedangkan dia madi. Ya, bukankah dia madi? Sudah lalu toh kisah Ashabul Kahfi sebelum turunnya ayat, bahkan sudah jauh sekali ya. Meskipun begitu, ini bimakna madi kan sudah lampau. Basitun diraihi. Tidak basitu diraihi ya. Basitunnya tetap tanwin, berarti bukan mudhof ya. Tidak harus basitu diraihi. Ini hujjah dari Imam Al-Kisai ya. Qori sekaligus ahli nahwu Kufah. Nah, tetapi yang lain mengatakan beda. Nah lanjut Mas. Kharaja ya apa ya artinya ya? Menyimpulkan ya. Dan selainnya menyimpulkannya. Dan menyimpulkannya selainnya bahwa itu hikayat keadaan lampau. Hikayat untuk keadaan lampau ya. Ya, bukan masa bermakna lampau tapi hikayat cerita itu dulu ya. Cerita.
Misalnya ya ada gambar atau apa orang, oh ini dulu ya, ketika saya sedang bersalaman dengan Pak Camat misalnya ya. Kita mengatakan sedang bersalaman, padahal salamannya apa? Dulu. Tapi kita menceritakan waktu itu ya. Waktu itu saya sedang ini. Padahal kejadiannya lampau. Ya. Waktu itu saya sedang tidur misalnya. Pakai sedang, padahal kejadiannya lampau. Tapi itu cerita untuk yang lampau. Ya, ala kulli hal itu perbedaan. Kita lanjutkan. Sekarang ini syarat yang kedua ya. Kata tadi syarat yang pertama bermakna hal atau mustakbal. Sekarang syarat yang kedua yaitu isim fa'il yang tanpa al beramalan kalau dia bertumbuh pada sesuatu sebelumnya. Maka beliau mengatakan di sini wa waliya istifhaman, dan dia mengikuti istifham, yakni datang setelah istifham. Siapa yang dimaksud di sini? Isim fa'il yang tanpa al tadi yang beramalan ya. Wa waliya istifhaman au harfa nida, yakni setelah istifham atau setelah huruf nida. Au nafyan atau setelah nafi, au ja sifatan atau dia datang sebagai sifat, au musnadan atau sebagai musnad. Sebagai musnad. Musnad masih ingat? Satunya apa Mas? Musnad ilaih ya, musnad ilaih. Kalau misalnya inna zaidan talibun, musnadnya yang mana? Inna zaidan talibun, musnadnya mana? Talibun, zaidan musnad ilaih. Zaidun qaimun, zaidun musnad ilaih, qaimun musnad. Gampangannya musnad di sini yo khobar itu, tapi itu bukan hanya khobar ya. Misalnya jalasa zaidun. Zaidun sebagai apa? Musnad atau musnad ilaih? Jalasa zaidun. Musnad ilaih ya, musnad ilaih. Jalasa musnad. Fi'il enggak bisa jadi musnad ilaih. Musnad ilaih seperti isim ya. Musnad di sini maksudnya khobar atau mungkin khobar inna atau mungkin khobar kana atau mungkin khobar dzonna atau mungkin khobar semisal a'lama. Ya kan? Dan ada betul ya, khobar a'lama. Ya bisa jadi. Ini syarat yang kedua, ayat tamida ala syai'in qablahu. Syai'un itu bisa istifham, bisa huruf nida, bisa nafi, atau dia sebagai sifat ya. Sifat kan sebelumnya ada yang disifati ya. Sifat ini mungkin sebagai hal, mungkin sebagai naat gitu. Atau dia sebagai musnad, khobar, kan sebelumnya ada mubtada, ada isim inna, ada isim kana misalnya. Nggih, Qra Mas Alvin. Mas Aris. Asyara bihadzal baiti ila anna ismal fa'ili la ya'malu illa idza i'tamada ala syai'in qablahu ka'ayyaqa ba'dal istifhami nahwu adharibun zaitun amron. Ya, zaitun ini ya, amron. Diartikan Mas. Beliau mengisyaratkan dengan bait ini pada bahwasanya isim fa'il tidak beramalan apabila dia bergantung pada sesuatu, bertumbuh pada sesuatu sebelumnya. Seperti dia terletak setelah istifham. Contoh adoribun zaitun amron. Ya, di sini doribun isim fa'ilnya setelah istifham yaitu a. Dia beramalan merofakkan fa'il zaitun dan menasabkan maf'ul yaitu amron ya. Diartikan Mas, apakah Zaid memukul amr? Atau au harfa? Au harfi ya, au harfi nidai. Iqra awalan. Au harfi nidai nahwu ya toli'an jabalan. Diartikan atau huruf nida. Contoh wahai pendaki gunung. Gunung ya, jabalan maf'ul bih untuk toli'an ya. Toli'an adalah isim fa'il beramalan menasabkan jabalan. Dan toli'an terletak setelah huruf nida ya. Terus au awin nafi nahwu madoribun zaitun amron. Atau setelah nafi, contoh tidaklah Zaid memukul amr. Ya, di sini doribun terletak setelah huruf nafi yaitu ma, dan dia beramalan merofakkan zaitun dan menasabkan amron. Ya, terus
au yaqa'anatan nahwu marartu bi rajulin doribin zaidan, atau dia terletak sebagai naat, contoh marartu bi rajulin doribin zaidan, aku melewati seorang laki-laki yang memukul Zaid. Ya, yang beramalan mana ini? Doribin, afan ya. Isim fa'ilnya tentu doribin, nggak ada isim fa'il lain di situ. Doribin yang dimaksud di sini ya, isim fa'ilnya adalah doribin. Dia beramalan menasabkan Zaid, ya, menasabkan kata Zaid. Aku melewati seorang laki-laki yang memukul Zaid. Terus. Au halan. Ya, terletak sebagai hal. Nahwu jaa Zaidun raqiban farsan. Farosan ya. Farosan. Atau dia sebagai hal, contoh telah datang Zaid dalam keadaan menunggangi kuda. Ya, isim fa'ilnya adalah kata raqiban, menasabkan kata farosan. Terus wa yasmalu hadaini nau'aini qauluhu ya auja sifatan. Ya, diartikan Mas. Dan mencakup kedua macam ini pada ucapan beliau auja sifatan. Ya, berarti perkataan Ibnu Malik atau ja sifatan datang sebagai sifat itu mencakup dua hal, mungkin sebagai naat, mungkin sebagai hal, ya. Nah, terus dan ucapan beliau, dia baca dulu. Wa qauluhu au musnadan. Maknahu annahu ya'malu idza waqa'a khabaron. Wa hadza yasmalu khabaral mubtada'i nahwu Zaidun daribun amron. Wa khabara nasikhihi au maf'uluhu au maf'ulihi nahwu kana Zaidun dariban amron. Wa inna Zaidan daribun amron. Wa dunantu Zaidan dariban amron. Wa lamtu Zaidan amron dariban bakron. Dan ucapan beliau atau sebagai musnad, maknanya bahwasanya dia beramalan apabila dia terletak sebagai khobar. Ingat ya, dia maksudnya isim fa'il ya. Isim fa'il itu beramalan apabila terletak sebagai khobar. Nah, khobar ini mencakup beberapa hal. Lanjut. Dan ini mencakup khobar mubtada. Contoh Zaidun doribun amron. Ya, di sini sahidnya doribun. Zaidun mubtada, doribun khobarnya, amron maf'ul bih untuk doribun ya. Doribun menasabkan amron sebagai maf'ul bihnya. Terus atau khobar yang dan khobar yang menasihkan atau hi kembali kemana ini? Hi kembali kepada mubtada ya. Perhatikan, hi kembali kepada mubtada. Wa khabara nasikhihi. Dan khobar yakni isim fa'il terletak sebagai khobar yang menasakh mubtada. Yang menasakh mubtada ada berapa? Ada 3. Anawasi salah saya. Inna dan saudara-saudaranya, kana dan saudara-saudaranya, dzonna dan saudara-saudaranya. Inna menasabkan mubtada merofakkan khobar. Kana merofakkan mubtada menasabkan khobar. Dzonna menasabkan keduanya, mubtada dan khobar. Setelah ada fa'ilnya tentu ya. Setelah yang menasihnya yang menasih mubtada, terletak sebagai khobar yang menasih mubtada. Atau maf'ulnya. Maf'ul apa ini? Au nasihihi au maf'ulnya. Maf'ul apa ini? Maf'ul mubtada atau maf'ul nasihnya? Maf'ul nasihnya ya, maf'ul nasih. Maf'ul untuk nasih mubtada. Oke. Lanjut Mas. Seperti contoh Zaid memukul Amr, dan sungguhnya Zaid memukul Amr, dan aku menyangka Zaid memukul Amr. Ya, di sini Amr semua sebagai maf'ul bih untuk kata doriban. Terus dan aku mengetahui, aku mengabarkan, aku Zaid, memberitahu Zaid ya. Aku memberitahu Zaid bahwa Amr memukul Bakar. Ya, ya, kecuali yang terakhir kata Bakron ini maf'ulnya. Paham ini? Dia bertumbuh pada sesuatu untuk beramalan. Mungkin huruf istifham, mungkin huruf nida, mungkin nafi, mungkin dia sebagai khobar atau yang asalnya khobar ya, khobar atau yang asalnya khobar atau sebagai sifat. Cuma yang sebagai sifat ini
terkadang dihapus mausufnya. Beliau mengatakan, yakni Ibnu Malik, kita lanjutkan sedikit. Waqad yakunu na'ta mahdzufin urif. Dan terkadang dia sebagai naat untuk yang dihapus. Yakni perhatikan ini ungkapan ini ya. Isim fa'il beramalan dia sebagai naat untuk isim yang dihapus, yakni man'utnya dihapus. Tapi dihapus itu sudah diketahui, urif. Fayastahiqul amal alladzi wusif. Maka dia berhak ya, beramalan sebagaimana yang telah disebutkan, beramalan telah disifatkan tadi. Fayastahiqul amal alladzi wusif. Oke. Gantian Mas Frendi, Mas Frendi. Qad ya'tamidu. Sedikit. Qad ya'tamidu ismul fa'ili ala mausufin muqaddarin ya'malu amala fi'lihi amala fi'lihi nggih. Kama lau ay'tamada ala madhkurin minhu qawluhu wa kammaliin ainaihi min syai'in ghairihi min syai'i, afan syai'i saja ya. Kalau menurut keterangan di bawahnya ini mudhof, tidak ditanwin. Min syai'i ghairihi. Antum ada tanwinnya Mas, syai'in. Tapi ada kasrohnya. Ada kasrohnya ya, syai'i ya, syai'i ghairihi. Bukan ghairihu gimana? Ghairihi ya. Syai'i ghairihi. Terus idza roha nahwu jamrotil bidu kaduma. Ya. Terkadang isim fa'il itu bersandar atal mausuf yang ditakdirkan. Ya, ini tidak ada mausufnya, dia sebagai sifat tapi mausufnya enggak ada. Terus maka ia beramalan sebagaimana amalan fi'ilnya, sebagaimana seandainya ia bersandar pada yang disebutkan. Ya, yakni sebagaimana bersandar kepada sesuatu yang disebutkan, bukan yang dihapus. Dan diantaranya ucapan penyair. Wa kam maliin ainaihi. Di sini syahidnya pada kata maliin ya. Dan berapa banyak maliin yang memenuhi ainaihi, kedua matanya. Takdirnya adalah wa kam min syakhsin maliin ainaihi. Berapa banyak orang yang memenuhi kedua matanya. Min syai'i ghairihi. Min syai'i ghairihi itu pensarah yang menyebutkan tanpa sesuatu selainnya, yakni tanpa faedah itu ya. Wallahu alam, atau dengan sesuatu milik selainnya. Idza roha nahwal jamrati, apabila berangkat menuju jamroh. Siapa yang berangkat? Albidu. Albidu jamak dari baidho. Yang putih-putih. Kaduma seperti boneka, duma boneka. Ini sesuatu yang ya dalam ibadah mestinya dihindari ya. Ini berangkat menuju jamroh untuk lempar jumroh gitu ya. Kan ada itu ya, jamaah itu kan ada laki-laki ada perempuan ya. Berapa banyak yang laki-laki yang malah melihat wanita yang putih-putih seperti boneka ya, ini masih maliin ini. 6, lanjut Mas. Fa'ainaihi mansubun bi malin wa malin sifatun li mausufin mahdhufin takdiruhu wa kam syakhsin maliin. 6, Darian. Maka ainaihi mansub dengan sebab maliin, dan maliin adalah sifat untuk mausuf yang dihapus, dan takdirnya adalah wa kam syakhsin maliin. Ya. Berapa banyak orang yang memenuhi. Ya, yang memenuhi ini di maliin, memenuhi, beramalan menasabkan kata ainaihi. Ainaihi mansub ya, tanda nasabnya ya karena isim musanna. Terus kanatihi sakhrotan. Lamisluhu Mas, lamisluhu qauluhu kanatihi sakhrotan yauman. Kanatihin sakhrotan yauman liyuhinaha falam yadirha wa auha qarnahul wa'ilu. Kanatihin seperti yang menanduk
menanduk tahu ya, nyundang ya, disungu. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah wa'il itu di belakang, yaitu domba liar. Seperti domba liar ya ditakdirkan itu yang menanduk sokhrotan, batu yang sangat besar, yauman pada suatu hari, liyuhinaha, untuk meremukkannya atau untuk melemahkannya. Mungkin atau enggak mungkin ya, batunya besar itu, domba liar cuma modal tanduk saja. Seperti yang menanduk batu besar pada suatu hari untuk menghancurkannya, tidak bisa. Falam yudirha, maka dia tidak memadorotinya, yakni tidak bisa memadoroti sokhroh itu, batu besarnya enggak apa-apa ya. Justru wa auha kornahu, sedangkan dia malah merobekkan atau memutuskan, menjadikan patah tanduknya. Siapa? Al-wa'ilu, domba liar ya. Ini adalah perumpamaan bagi orang yang melakukan perkara yang sudah tidak ada harapan untuk untuk dijangkau gitu ya, untuk dijangkau. Atau bisa juga untuk sesuatu yang semangat. Tapi enggak, ini sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Dia melakukan usaha untuk hal-hal yang tidak mungkin dalam jangkauannya. Seperti domba liar yang menanduk batu besar untuk menghancurkannya, batunya enggak apa-apa, malah tanduknya yang patah ya, robek. Lanjut Mas. At-takdiru kawailu natikhin sakhrotan. Ya. Yang takdirnya adalah seperti domba yang menanduk batu besar. Ya. Tahu Mas syahidnya, yaitu natikhin isim fa'il menasabkan kata sakhrotan ya. Ya, sakhrotan. Ya, wallahu ta'ala, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.